Lupakan semua yang pernah lo baca di buku sejarah sekolah. Kalau lo mikir Christopher Columbus itu penjelajah paling hebat, lo salah besar. Karena ratusan tahun sebelum Columbus nyasar ke Amerika, ada seorang pria muslim yang udah menguasai lautan. Dengan armada yang bikin kapal Columbus kelihatan kayak mainan karet di bak mandi. Penasaran siapa? Kenalin, Laksamana Cheng Ho. Dia bukan cuma pelaut biasa, dia adalah the real god dalam sejarah maritim. Bayangin deh, kapal Santa Maria milik Columbus itu panjangnya cuma sekitar 18 meter. Tapi kapal induk Cheng Ho panjangnya 140 meter lebih. Itu setara 1,5 lapangan bola, bro. Satu kapal Cheng Ho bisa nampung ribuan orang, lengkap sama kebun sayur di atasnya. Biar krunya nggak sariawan. Gila nggak tuh? Dan dia nggak cuma bawa satu kapal, tapi ratusan armada raksasa yang menutupi garis horizon. Tapi ini yang bikin merinding. Cheng Ho itu seorang muslim yang taat. Bayangin, dengan kekuatan militer segede itu, dia bisa aja menjajah negara manapun yang dia mau. Dia bisa aja ngerampok kekayaan Nusantara. Tapi apa yang dia lakuin? Plot twist. Dia datang bukan dengan pedang di leher, tapi dengan kedamaian. Di setiap tempat dia berlabuh, termasuk di Semarang dan Cirebon. Dia nggak cuma dagang rempah, tapi juga spill keindahan ajaran Islam. Dia membangun masjid, menjalin persaudaraan, dan menghormati budaya lokal. Vibes-nya itu bener-bener adem banget. Banyak yang nanya, kenapa nama sehebat ini jarang banget dibahas di sejarah dunia? Jawabannya simple. Karena sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang menang secara narasi barat. Padahal, Cheng Ho udah menjelajahi 30 negara lebih, dari Asia sampai Afrika, tanpa perlu menumpahkan darah. Dia membuktikan kalau kekuatan sejati itu bukan soal siapa yang paling jago nembak meriam, tapi siapa yang paling bisa menyentuh hati manusia. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah bukti kalau Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang sangat elegan. Gue jujur mind blown sih tiap kali bahas ini. Cheng Ho itu bukti nyata kalau lo bisa jadi orang paling berpengaruh di dunia tanpa harus kehilangan sisi kemanusiaan dan iman lo. Dia adalah definisi legend yang sesungguhnya. Seorang Qasim, seorang jenderal, dan seorang hamba Allah yang namanya abadi di dinding-dinding masjid dan kelenteng di tanah air kita. Coba jujur, lo baru tahu fakta ukuran kapalnya sekarang atau udah dari lama? Dan menurut lo, kenapa sejarah sehebat ini jarang banget dijadiin film Hollywood? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita debat sehat di sana. Jangan lupa follow buat fakta sejarah yang bakal bikin lo bilang, kok gue baru tahu ya?